Menjumlahkan adalah hal yang paling sering dilakukan dalam mengolah data. Excel menyediakan formula sum, SUMIF, dan SUMIFS untuk melakukan penjumlahan. Kali ini saya akan sharing bagaimana menggunakan SUMIF untuk penjumlahan dengan satu kondisi saja. Jangan skip video ini, kita gas ke layar latihan. Oke, selamat datang di Kreasi Logika. Kali ini saya akan sharing bagaimana penggunaan SUMIF untuk keperluan penjumlahan data dengan satu kondisi saja. SUMIF adalah kombinasi formula sum dan juga if. Sum adalah rumus untuk menjumlahkan sebuah data, sedangkan if adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam melakukan penjumlahan. Karena kita menggunakan if, maka kita harus kenal dulu dengan operator kriteria atau operator logika. Menurut saya ada 6 operator kriteria atau logika yang sering digunakan di Excel. Pertama, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Simbolnya ada di sebelah samping di sini. Nah, ini akan sering dilakukan ketika kita menggunakan formula CONIF, SUMIF, dan nanti ada yang lain juga. Di sini saya siapkan sebuah data jumlah tamu Indonesia pada hotel berbintang dalam ribuan orang untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tahun 2020 sampai 2022. Data ini diambil dari survei hotel bulanan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Di sini datanya berupa jumlah tamu untuk setiap provinsi di Jawa dan Pulau Sumatera. Untuk kode provinsi sudah disediakan di kolom A, kemudian untuk provinsinya sendiri ada di kolom B, kemudian untuk tahunnya di sini ada 2020 sampai 2022 di kolom C, kemudian jumlah tamu dalam ribuan orang itu di kolom D. Latihan pertama, kita ingin menghitung jumlah tamu hotel yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2020 sampai tahun 2022. Karena di sini kita ingin menghitung jumlah tamu keseluruhan yang ada di data ini, maka kita cukup menggunakan formula sama dengan sum. Ya, kita sorot dari D4, ya, kita blok D4 sampai dengan D51. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Kita tahu bahwa jumlah tamu hotel tahun 2020 sampai tahun 2022 di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 89.123.000 orang. Ya, karena di sini satuannya 1.000 orang. Di sini saya akan coba berikan beberapa tip penggunaan SUMIF untuk menggantikan rumus sum biasa, supaya teman-teman bisa tahu konsep dari SUMIF itu sendiri. Di mana ketika kita menggunakan if, berarti harus ada operator yang harus diketikkan di sini. Untuk menghitung total jumlah tamu dari keseluruhan data yang ada di kolom A, B, C, D ini, maka kita cukup nuliskan SUMIF. Oke. Nah, di sini diawali untuk satu kondisi. Setelah tanda kurung membuka, maka yang diminta adalah range. Nah, nanti selanjutnya baru kriteria. Setelah kriteria, baru kita hitung jumlah yang akan kita totalkan atau menghitung kolom yang akan kita jumlahkan. Di sini, karena kita diminta seluruh tamu hotel tahun 2020 sampai 2022. Kalau kita melihat kolom C di sini, tidak ada sel atau baris yang hilang atau blank. Jadi kalau kita lihat di kolom C ini, di kolom tahun, semua datanya terisi, tidak ada yang kosong. Ketika kita tahu bahwa kolom C tidak ada yang kosong, maka kita bisa untuk range tahun dari C4 sampai dengan C51, setelah kita menuliskan range-nya, kita masukkan kriterianya. Karena kita ingin menghitung tahun yang tidak ada nolnya atau kosongnya, maka operator yang kita tulis adalah tidak sama dengan. Artinya di sini, kita ingin menghitung seluruh data di mana tahun atau kolom C4 sampai C51 itu tidak sama dengan 0 atau blank. Ya, atau bisa diartikan bahwa kita ingin menjumlahkan ketika kolom C4 sampai C51 itu terisi. Kemudian setelah itu kita harus masukkan apa yang akan kita jumlahkan. Nah, dalam hal ini adalah jumlah tamu. Oke, jumlah tamu itu ada di kolom D. Kita sorot atau kita blok, ya. Pastikan di sini harus panjangnya sama.
kalau di kolom C itu baris keempat sampai baris ke-51, maka penjumlahannya juga panjangnya harus sama, yaitu 4 sampai 51. Kita tulis langsung saja. Oke, kita enter, dan benar hasilnya adalah sama. Jadi penggunaan rumus sum itu bisa, kalau kita implementasikan dengan rumus sum if, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita hanya menghitung sebuah range kriteria di mana kriteria itu tidak kosong atau tidak blank, dan kemudian kita jumlahkan kolom yang memang ingin kita tahu totalnya. Ya, apakah kita bisa pakai kolom-kolom lain selain kolom tahun? Bisa, asalkan seluruh data di sini, misalnya kita ingin menghitung menurut kode provinsi, kolom A. Ya, kita lihat dulu kolom A. Kalau kolom A itu tidak ada yang blank, sama dengan tahun di kolom C, maka kita bisa rubah juga di sini. Ya, tidak menggunakan kolom C, tetapi bisa menggunakan kolom A, pastikan panjang row 4 dan row 51-nya sama, kita enter, hasilnya juga sama. Oke, kita lanjutkan ke latihan kedua. Di latihan kedua, kita ingin menghitung jumlah tamu hotel di Aceh tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Oke, di sini spesifik bahwa Aceh, ya. Kita tahu di sini data di sini disajikan, setiap provinsi itu disajikan 3 kali karena ada 3 data untuk setiap provinsi, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Untuk menghitung jumlah tamu hotel di Aceh, maka di sini kita lihat ya, kita bisa menggunakan 2 cara di sini. Nanti saya akan sajikan satu persatu. Yang pertama adalah merujuk pada kolom B, yaitu teks yang tertulis Aceh, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana kalau menggunakan kode provinsi yang ada di kolom A. Untuk contoh pertama adalah untuk penulisan sum if, merujuk ke nama provinsi, kita ketik sama dengan sum if, kurung buka. Ingat, satu kriteria dimulai dengan range kriteria dulu. Di sini kita ingin menggunakan nama provinsi, di mana itu adalah kolom B. Kita sorot B, B4. Kemudian tadi kita ingat, itu range-nya adalah sampai B51, sampai B51, baris 51. Oke, koma. Kriterianya apa? Kita tulis Aceh, ya. Untuk menuliskan sebuah teks sebagai kriteria, kita harus memulai dengan tanda petik, ya. Kemudian kita tulis seperti biasa Aceh. Kemudian kita tutup dengan tanda petik lagi. Kemudian selanjutnya kita mau menghitung kolom mana yang harus kita hitung totalnya. Di mana di sini adalah kolom D, yaitu jumlah tamu. Di sini D4 sampai D51. Ya, di sini range-nya sekali lagi harus sama. Jadi kita enter. Jumlahnya sekitar 462.740 orang. Ini cara pertama. Kedua, misalnya kode provinsi saya tulis di sini, kita tahu Aceh itu 11, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini 11 ya. Teman-teman lihat di kolom G9 itu tertulis kode 11, di mana Aceh itu adalah kode 11. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menulis rumus sum if dengan referensi sel, yaitu G9. Ya. Oke, kita tulis sum if range-nya, ya sekarang range-nya, karena ini kode 11 tadi adalah kode provinsi, maka kita harus memilih range-nya di kolom A4. Kita ketik manual karena kita tahu tadi A4 sampai A51. Ya. Kriteria kita tinggal menunjuk G9. Ya, di sini G9. Kemudian kita hitung sum range-nya. Mana yang akan kita hitung? Yaitu jumlah tamu. Di sini D4, arahkan ke D4, range-nya kita tahu harus sama, jadi D4 sampai D51, kita tutup kurung, enter. Oke, hasilnya juga sama. Oke, di sini berarti kita sudah tunjukkan latihan bagaimana menghitung menurut referensi teks dan bagaimana menghitung total menurut referensi dari sebuah sel. Oke, selanjutnya ke latihan ketiga. Di latihan ketiga, kita diminta untuk menghitung jumlah tamu hotel di Pulau Jawa tahun 2020 sampai 2022. Oke, sekali lagi kita lihat tamu hotel di Pulau Jawa. Oke, kita lihat dulu ya.
Pulau Jawa. Pulau Jawa kita lihat di data, di sini Pulau Jawa itu punya pola kode provinsinya. Di Pulau Jawa ada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Oke, di sini terlihat kode Pulau Jawa adalah dimulai dari Jakarta 31, kemudian diakhiri dengan 36. Ya, karena kita hanya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, tidak ada lagi kode di atas 36. Ya, karena kita hanya mengambil data Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya, jadi kita tahu bahwa 36 adalah kode provinsi paling besar di data ini. Ya, kemudian untuk Pulau Jawa itu dimulai dengan kode 31, yaitu DKI Jakarta. Dan ini berulang terus tahun 2020, 2021 juga sama, kodenya tidak ada yang berbeda. Kemudian tahun 2002 juga sama, kodenya tidak ada yang berbeda. Setelah kita melihat data seperti ini, berarti kita tahu bahwa kode provinsinya itu dari 31 sampai 36. Ini saya tulis di sini biar teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwa kode provinsinya itu sekitar 31 sampai 36. Karena kita ingin menggunakan SUMIF dengan satu kondisi, saya ingatkan lagi bahwa tadi Pulau Jawa itu dimulai dari kode 31 sampai 36 dan tidak ada lagi kode di atas 36. Jadi asumsinya bahwa Pulau Jawa itu kode provinsinya itu di atas 31. Jadi hati-hati jika data yang disajikan ini ternyata tidak hanya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, maka kita harus hati-hati karena takutnya ada kode provinsi yang di atas 36 atau 31 tetapi itu bukan di Pulau Jawa. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita harus menggunakan SUMIF-S yang mungkin akan saya sajikan di video yang terpisah. Kita belajar kembali lagi bahwa kita akan belajar satu kondisi. Di sini, kebetulan datanya adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, di mana kode Pulau Jawa itu adalah kode provinsinya di atas 31. Oke, di sini kita menuliskan formula sebagai berikut ya. SUMIF, ya, range-nya, karena kita ambil kode provinsi di kolom A, ya, maka kita tulis A4 sampai A51, ya. Kemudian kita menuliskan operator dan angka, di mana untuk Pulau Jawa itu kode provinsinya di atas 31. Untuk menuliskan operator, maka kita tuliskan dulu tanda petik, kemudian dimulai dengan operatornya lebih besar sama dengan, kemudian kita tulis angka 31. Kita tutup, kemudian kita hitung jumlah tamunya ada di kolom D. Ya, kita sorot kolom D dan pastikan range-nya sama atau barisnya sama, yaitu D4 sampai D51. Kita tutup, enter. Oke, di sini berarti total tamu di Pulau Jawa tahun 2020 sampai 2022 adalah sekitar 68.874.870 orang tamu yang menginap di hotel. Kemudian bagaimana kalau tadi kita menuliskan angka 31, kemudian bagaimana angka 31 itu merujuk ke sebuah sel. Misalnya di sini, G14, sel G14, kita tulis 31. Ya. Nah, penulisan formulanya adalah sebagai berikut. SUMIF, sekali lagi, karena ini adalah kode provinsi, kita merujuk ke A4 sampai dengan A51, ya, koma, baru kita tulis kriterianya. Untuk menulis kriterianya, ketika ada gabungan antara operator dan sebuah referensi sel, maka seperti video-video saya sebelumnya di CONIF, kita harus menambahkan tanda dan di depan referensi sel. Untuk jelasnya, kita tulis seperti ini. Kita mulai dengan tanda petik, kemudian operatornya. Nah, sebelum kita menuliskan referensi selnya, kita harus tutup dulu dengan tanda petik. Setelah itu, kita ketik simbol dan sebelum referensi selnya, di mana di sini ada G14, koma. Nah, yang kita jumlahkan adalah D4 sampai dengan D51. Kita tutup, kita enter. Oke, hasilnya sama. 68.087.870 orang tamu di Pulau Jawa.
Dari ketiga latihan tadi, kita sudah bisa belajar bagaimana dari penjumlahan biasa, sum, kemudian bisa kita gunakan sum if untuk menggantikannya dengan menggunakan operator tidak sama dengan nul dengan menjumlahkan kolom yang ingin kita jumlahkan. Di sini itu bebas kolomnya, yang penting kolom yang digunakan itu tidak boleh ada yang blank atau kosong. Kemudian untuk latihan kedua, kita menggunakan kriteria berupa teks, ya. Di sini contohnya adalah Aceh. Kemudian ketika Aceh ini menjadi sebuah referensi sel dengan kode 11, misalnya kode provinsi 11, saya sudah tunjukkan bagaimana cara menulis rumus sum if dengan referensi sel. Di latihan 3 kita belajar bagaimana menggunakan sebuah operator dan angka. Ya, kemudian ketika angka itu sebagai referensi sel, bagaimana menuliskan rumus jika ada kriteria gabungan antara operator dan referensi sel. Ada tanda petik di antara operator, diikutin dengan simbol dan, baru ditulis referensi selnya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk latihan sum if ini. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman yang sedang belajar Excel maupun digunakan dalam dunia pekerjaan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan juga share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan video tutorial Excel basic. Sukses buat semua, dan kita ketemu di video selanjutnya.